Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kata Bapuka, Upa, Bata, Ara, Bapa, Apa, ada pertanda, Pelawan, Tempat, Kata, Untuk, Belanya, Bawa, Terang, Tata, Apa, ada perang, bertan, buat dan karena itu kita akan bela dan berkan buat dan penuh tahu dengan apa dan katanya bukan berapa dalam latih kata buat kapan karena kita berbuat buat tapi kerana tapi katanya kapan aku dapat katanya kapan dapat berang tapi terang dan betul bak apanya dalam kami dapat dengan apa membantu pada buah penyebar data karena penting itu kami terang itu dalam latih empat atakan pada apakah orang berlepas tapi tepat untuk apa perlu impan itu dalam badan untuk arang atapan tugang dan perang atau bertanya kepada kami harus dengan penuh tahu bukan dengan berapa banyak apa keperluan tetap bukan dan ambil berada pada nyata peraturan terhadap bukan karena
berada awalnya dari yang anak dapat ibadah berturun data anak untuk memberikan dan tenaga aku data bukan berada babunya dan babunya dalam segala berapa aku kepala apa berterapkan pada tupa tapi berada Allah terbuat tetap ratu jauh tak benar kapan ratu padaku. Ajai benar anugerah pembaru hidupku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang kami baca dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar teman-teman tunarungu? Sudah lama ya kita tidak bertemu ya. Hari ini saya senang ya bisa melayani meskipun tidak bertemu langsung ya, langsung sekarang. Sebab Covid ya, pandemi membuat kita harus ada tetap di rumah supaya kita tetap sehat ya. Nah, bagaimana dengan pandemi ini? Teman-teman sudah mulai keluar ya, keluar rumah atau
ada yang masih takut, ya, takut nanti tertular, ya, tertular itu ya terkena dampak dari wabah itu. Ya. Ada yang diam di rumah, ya, mungkin bingung mau melakukan apa di rumah, ya. Ada yang seharian ya melihat televisi, melihat YouTube channel, ya, YouTube, ya tahu ya YouTube ya. Ada yang mager, tidak mau bergerak, ya, tidur terus, ya. Nah, hari ini bacaan kita dari Amsal, ya, Amsal itu bisa dikatakan sebagai kitab hikmat, ya, kitab hikmat, ya. Amsal berkata, mengingatkan kita tentang satu binatang ya, kecil, ya, semut. Apa tuh semut ya gerakannya? Semut kecil, ya, yang kecil-kecil, semut. Nah, semut ya, semut kecil, ya, banyak di rumah. Kita suka lihat di tembok-tembok, ya, banyak, ya. Kalau mau lihat semut, ya, ambil gula, ya, yang manis gula, lalu tabur, ya, di lantai, ya. Tunggu, ya, tidak lama semut datang, ya. Nah, apa yang menarik dari semut, ya? Alkitab memberitahu kepada kita, semut itu binatang yang rajin, ya. Semut, sekali lagi, binatang yang rajin, ya. Kita tidak pernah melihat semut diam, ya, kecuali mati, ya. Semut selalu bergerak, ya, ya, dengan cepat. Kalau melihat makanan, semut akan stop, ya, panggil teman-temannya, ya, lalu banyak datang, lalu angkut sama-sama, ya. Nah, penulis Amsal mengingatkan kita, ya, untuk belajar kepada semut. Apa yang kita bisa belajar dari semut? Semut itu rajin, ya. Semut itu siap-siap, ya. Karena semut itu kecil, ya. Semut binatang yang mudah mungkin kalau diinjek atau dipencet itu mati, ya. Kalau ada air sedikit juga bisa terbawa, ya. Maka semut tahu bahwa di dalam hidupnya semut harus selalu siap, ya. Sebab ada waktu di mana ketika cuaca berubah, ketika ada hujan yang besar, semut tidak bisa mencari makanan. Oleh sebab itu, semut selalu bersiap, rajin, ya. Nah, semut ini dibandingkan dengan manusia kita yang selalu berpikirnya nanti, tidak sekarang, nanti, ya. Mau makan nanti juga ada, ya. Sekarang tidur dulu, ya. Tidak perlu kerja, ya. Nanti kalau mau makan baru kerja, gitu kan. Kita tidak mengumpulkan dulu. Nah, ya. Jadi penulis Amsal
membandingkan semut dengan kita manusia, ya. Semut rajin, kita manusia banyak yang malas. Malas tuh gini ya, malas ya. Pokoknya tidak rajin lah gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang tidak rajin? Ya, mungkin manusia itu berpikir nanti juga bisa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, gitu ya. Tidur sebentar lagi, lalu kemudian mengantuk sebentar lagi, gitu ya. Lalu kemudian dikatakan melipat tangan sebentar lagi untuk tidur berbaring sebentar. Nah, tetapi di ayat 11 dikatakan datanglah kemiskinan. Itu ini kemiskinan. Ya, datanglah kemiskinan, ya. Seperti seorang yang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya. Tiba-tiba kita kaget, ya. Semua sudah terlambat, ya. Mau berusaha tidak bisa, ya. Semua sudah lewat. Waktu yang harusnya kita pakai dengan baik, tapi tidak kita pakai dengan baik. Beda dengan semut. Ketika kelaparan datang, semut siap makan. Semua sudah disiapkan. Tetapi manusia, ketika kemiskinan datang, kelaparan datang, lupa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bijaksana. Bijaksana itu berhikmat. Dan arif. Arif juga termasuk dengan bijaksana. Kalau teman-teman mengikuti ibadah umum, bacaannya dari Matius 25 tentang gadis pintar dan gadis bodoh ya. Ini kalau salah bodoh ya, gadis bodoh. Mau jadi yang pintar atau yang bodoh, ya. Banyak orang pilih jadi yang bodoh. Kalau saya tidak mau yang pintar. Konteksnya firman Tuhan hari ini kalau dibandingkan dengan Matius ya, ini tentang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita merayakannya, yaitu Minggu Advent, ya. Nah, di dalam masa menanti kedatangan Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk rajin. Bukan untuk mengumpulkan makanan, rajin untuk melayani Tuhan. Menyiapkan diri kita untuk bisa menyambut Yesus yang mau datang. Bukankah kita senang kalau Yesus datang, kita siap. Kita sedang melayani Tuhan. Jangan kalau Yesus datang, kita sedang tidur, ya, sedang ngantuk, ya, sedang malas, ya, sedang tidak rajin, ya. Yesus akan sedih. Ya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, belajar, lihat semut rajin menyiapkan segala sesuatu, dan kalau waktu itu datang, kemiskinan, kelaparan, kita seperti semut, siap. Bahkan ketika Yesus datang,
kita juga siap. Yesus akan bahagia melihat teman-teman tunarungu tetap bekerja melayani Tuhan dengan rajin. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman tunarungu yang saat ini sekarang ada di rumah masing-masing beribadah, merindukan untuk bisa hadir di tempat di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam keadaan COVID sekarang ini, kami terus dipelihara untuk tetap sehat, tetap semangat untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Tolong teman-teman kami yang mungkin sakit atau punya pergumulan masalah dengan iman, Tuhan yang akan menolong mereka. Berkati juga bangsa kami, Indonesia, supaya pemimpin kami dapat memutus pandemi COVID ini. Tuhan yang memberkati supaya Indonesia dapat keluar dari masalah yang dihadapi sekarang ini. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, GKI Pasir Koja di sini, berkati pendeta Rahmadi dan keluarga dan semua majelis dan juga teman-teman tunarungu yang melayani Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan teman-teman semua dapat juga dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang daripadamu yang melimpah bagi setiap kami lewat pekerjaan kami, lewat keluarga kami, lewat segala hal dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami memberikan sedikit akan berkat-Mu lewat persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar persembahan kami dapat menjadi berkat untuk banyak orang dan juga dapat digunakan untuk kemuliaan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.